Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang iman kepada Allah. Bagaimana makna iman kepada Allah? Bagaimana implementasi iman kepada Allah bagi kita seorang Muslim? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah antuk minabillahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Hadis riwayatkan Imam Muslim bahwa iman kata Rasulullah adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, dan percaya kepada rasul-rasul, dan percaya pada hari akhir, dan percaya pada takdir baik dan buruk. Nah, ini dasarnya dalam sebuah hadis Rasulullah. Inilah yang disebut dalam syariat Islam atau ajaran Islam dengan rukun iman, atau yang disebut juga dengan arkanul iman. Jadi rukun iman itu ada 6, mulai dari percaya pada Allah hingga percaya pada takdir baik dan buruk. Iman kepada Allah itu wujudnya adalah dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang menjadi poros ketauhidan, makna yang sesungguhnya, keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah, hanya satu, Allah yang esa. Karena ketauhidan itu adalah makna dari mengesahkan Allah. Sehingga ketika kita meyakini bahwa Allah itu esa, sungguhnya kita sudah menunjukkan keimanan kita. Allah yang kita sembah, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta yang kita hanya yakini sebagai Tuhan kita. Lalu iman kepada Allah bisa ditempuh dengan 2 jalur. Yang pertama itu adalah mengenal sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, atau kita sebut juga dengan Asmaul Husna, ya. Para ulama menyebutnya seperti itu karena Asmaul Husna, 99 nama Allah itu terkandung di dalamnya sifatnya. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Allah yang dimana terkandung dalam Asmaul Husna, nama Allah yang 99 yang kita yakini sebagai Tuhan alam semesta. Kemudian jalur yang kedua adalah menggunakan akal pikiran kita untuk memahami apa yang diciptakan Allah. Kalau tadi kita mengenal Allah melalui sifatnya atau Asmaul Husna, nama-nama Allah, kita juga bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Apakah bumi ini ada dengan sendirinya? Tentu tidak, pasti ada yang menciptakannya. Siapakah yang membuat matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan bintang yang jaraknya satu sama lain sangat jauh? Dan begitu luasnya semesta ini, bahkan galaksi itu ada banyak galaksi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan akal, kita akan meyakini bahwa ini semua bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya, yang kita yakini sebagai Tuhan yang kita sembah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Lalu iman itu perwujudannya dalam hal apa saja? Yaitu dalam qauliyah, dalam syahadah, dalam fi'liyah. Dalam qauliyah adalah bahwa kita mengucapkan syahadat dengan perkataan, dengan qaul, ucapan. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu melalui ucapan lidah kita. Dan itu adalah bentuk persaksian ketauhidan kita kepada Allah, yang kita mengakui kebesaran Allah dan mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah esa. Esa tidak berbilang. Kalau satu ada 2. Kalau kita menyebut Allah satu kurang betul, tapi yang paling tepat adalah esa. Karena esa itu adalah setelah itu tidak ada bilangan setelahnya. Allah itu tunggal, maha
tunggal. Lalu berikutnya iman syahadah, mengimani Allah dan persaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang pencipta, Al-Khaliq, Tuhan yang pemelihara, Tuhan sebagai penguasa seluruh alam semesta ini. Persaksian akan keberadaan dan keesaan Allah ini kita lakukan dengan melihat tanda-tanda kebesarannya yang ada di alam semesta ini. Kita melihat gunung yang tinggi sebagai pasak bumi, kita yang melihat laut dan samudra yang maha luas, kita melihat matahari yang bersinar terang, bulan yang bersinar lembut, bintang gemintang dengan kilauan cahayanya yang indah. Semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah memperlihatkannya bahwa Allah itu ada melalui ciptaannya tersebut. Jadi kita saksikan itu kebesaran Allah dengan iman syahadat. Iman dalam bentuk berikutnya adalah iman fi'liyah, di mana ini ada dalam dua bentuk, yaitu ubudiyah dan amaliyah. Ubudiyah itu keyakinan kita bahwa menyaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi dengan ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan bayar zakat, dengan haji. Itu adalah bentuk dari iman fi'liyah kita dengan unsur ubudiyahnya, dengan ibadahnya. Ada gerak-gerakan amal yang kita lakukan, ada yang kita perbuat dengan menyembahnya, dan itu dalam bentuk ritual yang kita lakukan. Lalu kemudian iman fi'liyah yang dalam bentuk amaliyah adalah mengimani Allah dalam bentuk perbuatan. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan. Perbuatan seperti apa? Perbuatan yang tidak menyekutukan Allah. Misalnya kita sudah percaya pada Allah, tapi kok kita masih menyembah yang lain, meminta kepada selain Allah pada tempat-tempat yang kita anggap punya kekuatan gaib, di gua-gua, di makam-makam keramat dan segala macamnya. Nah, ini bentuk dari perbuatan yang menyekutukan Allah. Padahal kalau amaliyah yang benar itu adalah perbuatan yang kita lakukan ketika menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Kita memohon hanya kepada Allah. Kita berbuat sesuatu atas dasar kita meyakini bahwa Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Tentu saja perbuatan baik. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharap Allah memberikan berkah dan ridhonya. Nah, dengan demikian maka tampaklah iman fi'liyah itu dalam ubudiyah, dalam ibadah kita, dan tampak dalam amaliyah, dalam perbuatan keseharian kita. Jadi perbuatan orang soleh itu kelihatan, orang baik itu kelihatan, tergambar dari cara dia berbicara, cara dia berbuat. Caranya baik, menyenangkan, menyejukkan, ya, menenteramkan, dan menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik. Begitu juga dengan perbuatannya itu suka menolong, membantu, melakukan hal-hal yang positif, hal di mana itu sangat bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Imannya itu tidak hanya iman individual dalam hal ini, tapi imannya dalam bentuk perbuatan ini juga bersifat sosial. Jadi fi'liyahnya itu atau amaliyahnya itu tidak hanya semata-mata ubudiyah menyembah Allah, tetapi hablum minan nasnya juga baik hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan Allah secara manusia dengan penciptanya, dan hubungan dia secara manusia dengan sama manusia itu berjalan dengan harmonis. Lalu berikutnya, iman kepada Allah itu harus kita buktikan dengan bahwa keyakinan penuh Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, itulah Allah pencipta kita, Al-Khaliq.
Lalu keyakinan penuh bahwa Allah adalah tempat kita berasal dan tempat kita kembali, bahkan semua makhluk. Maka kita ketika mendapatkan musibah atau ada orang yang meninggal misalnya, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Kemudian keberadaan Allah harus kita yakini sebagai sesuatu yang besar, di luar pikiran manusia, di luar kekuatan manusia, di luar daya manusia. Sehingga kita meyakini Allah itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha besar kekuasaannya, maha besar kekuatannya, maha besar pengaruhnya, maha besar segala-galanya. Sehingga kita dalam sholat kita saja, takbiratul ihram kita itu dimulai dengan Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar. Begitu juga ketika kita mau memandangkan azan, yang keluar dari mulut kita yang pertama adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada? Ya, sebagai sebuah keyakinan, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada bisa diketahui melalui apa saja. Melalui yang pertama teks suci Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu bahwa Allah itu ada. Allah menunjukkan dirinya akan keberadaannya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah itu adalah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi dari sini kita menjadi paham betul bahwa keberadaan Tuhan itu ketika Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah yang kita sembah itu berdasarkan teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya Sunnah, Rasul mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, jadi takutlah kamu dimanapun kamu berada, ya. Bahwa Rasul mengatakan Allah itu ada walaupun kita tidak melihatnya, ya. Karena sesuatu yang ada itu belum tentu tampak. Kita tahu bahwa angin itu ada. Dari mana kita tahu angin? Bisa kita rasakan, dia menerpa tubuh kita. Bisa kita rasakan ketika angin itu berhembus ke arah kita. Bisa kita lihat efek dari angin itu ketika pohon bergoyang ditiup angin. Dia tidak tampak, tapi angin itu ada. Nah, Allah tidak tampak, tetapi Allah itu ada sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana Allah itu menampakkan dirinya? Tentu saja melalui ciptaannya, ya. Jadi kita melalui Al-Quran ini misalnya, Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah menunjukkan dirinya ada melalui alam yang Allah ciptakan. Karena alam ini tidak ada dengan sendirinya, tapi ada penciptanya. Lalu kemudian bagaimana melalui pikiran? Kalau tadi melalui teks, yang kedua melalui pikiran dan pengalaman manusia. Ada buku yang menarik ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Karen Armstrong yang berjudul History of God, ya. Jadi sejarah Tuhan. Di situ dijelaskan bahwa sejarah manusia mencari Tuhan itu adalah sejarah yang sangat panjang. Banyak dalil-dalil yang dikemukakan oleh manusia untuk menemukan Tuhan. Nah, dalil yang pertama adalah dalil ontologis, bukti keberadaan Allah dari pemikiran tentang ada. Jadi misalnya, benar nggak Allah itu benar-benar ada? Kita bisa melihatnya dengan dalil ontologis. Kenapa? Tadi sudah saya singgung bahwa adanya sesuatu itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakannya. Bahasa sederhananya,
diciptakannya sesuatu itu tidak diciptakan dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Alam ini tidak dengan sendirinya ada, tetapi adanya alam ini karena ada yang menciptakannya. Jadi dalam teori filsafat ini disebut dengan dalil ontologis. Jadi the logic of finding the great being. Jadi keberadaan Allah dari pemikiran kita tentang ada. Lalu yang kedua adalah dalil kosmologis, bahwa keberadaan Allah dari penciptaan alam semesta ini. Lukisan Allah yang indah atas adanya alam ini adalah bukti kosmos diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa kosmos ini tidak ada dengan sendirinya. Sistem tata surya, kemudian bumi yang kita injak dan kita hidup di sini, planet-planet yang lain itu adalah bukti bahwa ada yang menciptakan semua itu. Laut yang sebegitu dalamnya yang belum terjamah ya, kedalamannya semua oleh manusia, samudra-samudra yang terdalam itu bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada pengadaannya, dan itu adalah bukti kosmos, bukti keberadaan Tuhan dari penciptaan alam semesta. Tahu dalam bahasa Inggris disebut dengan the logic of finding the first cause ya. Jadi the logic of finding the first cause ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan Tuhan ya dari ciptaannya terhadap alam semesta. Lalu kemudian adalah dalil yang teleologis. Argumen ini adalah bukti keberadaan Allah dari harmoninya alam, bahwa ada siang dan malam ya, kayak kita di Indonesia ini 12 jam siang, 12 jam malam, sangat teratur. Dan keteraturan ini tidak dengan sendirinya, ada yang mengaturnya. Jam tangan yang kita pakai atau jam dinding yang kita gunakan, ketika baterai sudah habis dia rusak, mati jam. Tapi kalau alam ini, matahari terbit, sudah berapa usia alam semesta ini, dari timur kita lihat bahwa dia tidak pernah ingkar janji hingga saat ini. Karena kalau dia sudah ingkar janji matahari tidak terbit dari timur lagi, itu artinya dunia sudah kiamat, selesai dunia ini, itu kiamat kubro. Tapi semua itu terjadi karena keharmonisan alam ini. Harmoni tidak ada terjadi benturan-benturan antar planet. Kalau terjadi planet itu tidak berjalan pada titik edarnya dan terjadi benturan satu sama lainnya, maka kita akan mengalami yang disebut dengan kiamat kubro. Inilah bukti keberadaan Allah dari harmoninya alam. Jadi the logic of finding the great designer. Jadi ini menunjukkan bahwa keteraturan alam ini bukan otomatis begitu saja, tetapi keteraturan ini karena harmoni terjadi itu karena ada yang mengatur itu semua. Lalu dalil pengalaman moral. Bukti adanya Allah dari pengalaman moral manusia. Apa itu pengalaman moral manusia? Bahwa kita tahu kebaikan, kita tahu nilai-nilai moral yang mengajarkan ini baik, ini buruk. Dari pengalaman moral manusia ini, kita menyadari bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Kita diberi penghidupan dengan hutan memberi kita hidup. Kita diberikan oksigen dari hutan. Kita diberi kayu yang baik. Hutan sebagai penyimpan air yang baik. Kalau Allah menciptakan itu semua, tentu kita bertugas untuk menjaganya. Laut yang begitu luas, betapa banyaknya ikan di dalamnya yang bisa dinikmati oleh manusia untuk kebutuhannya sehari-hari. Tempat berlayarnya bahtera, hujan yang diturunkan oleh Allah yang menyuburkan tanaman yang disiram untuk kebaikan manusia. Nah, ini dari pengalaman moral ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemahakuasaan, kemahasayangnya,
eh, pengasihnya kepada kita, sehingga bukti adanya Allah dari pengalaman moral manusia ini, atau dikenal dengan the logic of finding the great goodness, ini menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada kita. Lalu bagaimana hikmah iman kepada Allah? Ada beberapa hikmah iman kepada Allah itu. Hikmah iman kepada Allah itu membuahkan kebaikan dan kebahagiaan. Orang yang beriman kepada Allah, insya Allah hatinya akan tenang, akan terhindar dari kesusahan, kekhawatiran, kegelisahan. Kenapa? Karena imannya itu akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan happiness, kebahagiaan. Sehingga tujuan manusia, kalau menurut Aristoteles, seorang filosof Yunani, itu ya mencari kebahagiaan. Cuma bedanya kalau kita, kebahagiaan kita orang Islam itu adalah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, kita berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berdoa kepada Allah agar kita itu baik hidup kita di dunia dan baik juga kita di akhirat. Kalau orang-orang yang sekarang hidup mengejar kebahagiaan dunia, ya mereka hanya mengejar kehidupan di dunia yang sementara saja, yang tidak lama dan sangat singkat. Ya, orang yang disebut dengan aliran hedonisme, ya, orang yang murni mencari kebahagiaan di dunia saja dan melakukan apa saja untuk mencapai kebahagiaan itu. Hikmah yang kedua adalah membebaskan diri dari penguasaan orang lain. Artinya bahwa ketika kita beriman, kita bebas dengan keimanan kita itu. Kita tidak bisa diintervensi, kita tidak bisa diganggu. Bahkan ketika misalnya kita beriman seperti imannya Bilal, dia dijemur, dia disiksa oleh tuannya untuk pindah kepada agama berhala yang dia sembah sebelum masuk Islam, semua itu tidak melunturkan keimanan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin Rasulullah karena indahnya suaranya itu. Nah, jadi kita terbebas dari itu semua. Ketika kita beriman, meyakini Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, kita merdeka untuk menyembah walaupun mungkin rintangan dan cobaan yang kita lalui. Kemudian menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. Hikmah iman kepada Allah yang ketiga, bahwa hati itu mutmainnah, hati itu menjadi tentram. Boleh kita miskin tapi kita tenang, tidak apa-apa, saya hidup saya susah, tapi saya yakin bahwa Allah akan membalas kehidupan yang baik di akhirat. Boleh kita dicoba dengan berbagai macam cobaan, tidak apa-apa dengan cobaan ini, pasti ada hikmah di balik semua ini. Jadi kita punya iman yang bisa menenteramkan jiwa kita dalam kesulitan, dalam bara bahaya sekalipun, kita bergantung hanya kepada Allah. Kemudian hikmah iman kepada Allah yang keempat, menumbuhkan harapan dan optimisme. Seorang muslim adalah seorang yang optimis dalam hidupnya. Ketika dia melakukan sesuatu, saya beriman, Allah tuh maha pengasih. Bolehlah saya sekarang hidup saya susah, tapi ketika saya bekerja keras, pasti Allah akan memberikan hasilnya nanti ketika suatu saat Allah memberikan di waktu yang tepat. Kerja keras tidak akan membohongi hasil. Hasil yang kita dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras kita. Kemudian hikmah iman yang kelima, memelihara kebersihan diri dan mempertinggi nilai-nilai moral. Orang yang beriman dirinya bersih. Orang yang beriman dirinya itu tidak terkotori oleh menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah, dan mempertinggi nilai-nilai moral. Semakin dia beriman, semakin soleh, semakin baik, semakin dia memberi kemanfaatan kepada orang lain. Maka dalam Islam itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar kebaikan, itu ada dalam rangka mempertinggi nilai moral. Jangan berlomba-lomba untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun faktanya kita lihat sekarang ini seperti itu. Orang berlomba-lomba melakukan kemaksiatan, melakukan tindakan korupsi, melakukan tindakan perzinahan, melakukan tindakan membunuh orang lain, menyakiti orang lain, memfitnah dan segala macamnya. Nah, inilah
kalau kita beriman kepada Allah, kita bisa terhindar dari itu semua. Yang terakhir, iman kepada Allah. Yang keenam adalah menumbuhkan rasa dekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, taqarrub ilallah ini, dekat kepada Allah ini artinya kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita. Kita dekat dengan teman kita menjadi close friend. Kita menjadi orang yang dekat dengan mereka dan tempat curhat, tempat berbagi suka dan duka. Teman yang baik itu bukan hanya teman yang berada saat kita suka atau senang, tapi dia memalingkan diri saat kita susah. Teman yang baik itu adalah suka atau kita dalam keadaan susah, dia tetap ada di sekitar kita. Inilah wujud dari hikmah iman kepada Allah. Kita merasa dekat kepada Allah. Yang dekatnya kita kepada Allah, kita memohon kepada Allah, dan orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya bisa aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.